Halo guys, ketemu lagi dalam program Niatin Selangkah. Hari ini kita akan obrolan motivasi. Nah, di sini kenalan dulu nih. Ini siapa namanya? Hai guys, aku Duma Bakpahan, salam kenal. Saat ini profesinya apa? Saat ini sebagai pegawai swasta dan juga berwirausaha di bagian jual emas. Kita menjalin hubungan atau bestie yang ada di mana aja nih, menjalin hubungan sama seorang wanita atau pria yang komunikasinya sudah mulai nggak baik-baik saja. Itu gimana sih menurut pandangan kamu sendiri dan saran kamu terhadap hubungan itu? Untuk hubungan ya yang serius, yang kita taruh itu sebagai top priority, harusnya nggak ada alasan. There's no excuse untuk tidak komunikasi. Apalagi kita mau jalin hubungan gitu. Misal nih ya, aku suka beranggapan analoginya gini nih. Tuhan kan yang ngasih kita nafas. Kalau misalnya Tuhan bilang gini, bentar ya, aku tahan nafasmu 2 menit aja. Gimana? Boleh nggak kita bilang, oh boleh deh Tuhan. Kan nggak kayak gitu. Itu analoginya menurutku. Sama kalau dengan hubungan. Kalau misalnya nggak mungkin dong kita ke WC aja. Maaf nih, yang BAB, terus BAK, itu juga ada yang bawa HP. Masa sih? Dengan gitu nggak beralasan aku nggak bisa ngehubungin kamu, sibuk ini sibuk itu. Nggak ada alasan, kecuali kalau kamu memang tidak menganggap hubungan ini adalah hal yang penting. Pasti kamu akan geser gitu. Jadi menurut aku nggak ada alasan, karena itu tadi, ini adalah hubungan yang penting. Kemudian kalau misalnya kamu sudah berusaha nih, kamu udah berusaha 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi partnermu merasa, oh udah deh cukup segini gitu, atau dia nggak mau nih balas komunikasi kamu. Menurutku, kamu harus pikir ulang, perlukah hubungan kalian ini? Is it worth it for you memperjuangkan hal itu gitu? Karena, again, balik lagi, pentingkah hubungan ini buatmu? Kalau menurutmu ini penting, harusnya nggak ada alasan. Kalau memang ini sudah nyakitin kamu, ya tadi aku bilang, rethink, berpikir ulang. Hal berikutnya adalah mungkin kamu harus berhenti gitu. Berhenti dan sayangin dirimu sendiri. If you're ready, you can make new relationship gitu. Sekarang kalau misalnya berpikir tentang usia ya, faktor usia itu sering terjadi nih pada para wanita. Ketika mereka menjalin hubungan, pengennya serius ya, tapi ketemunya jong gitu. Atau ada hubungan yang udah seperti tadi ya, mungkin hubungannya toksik gitu, tapi tetap aja mau disakiti, tetap aja mau bertahan gitu. Mungkin dia mau berubah gitu. Gimana tuh dengan kata mungkin dia mau berubah? Saya pernah ada di hubungan seperti itu dan saya membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan, mungkin 2 bulan waktu itu. Dan saya ngomong sama orang terdekat saya. Dalam hal ini sih ibu saya ya. Jadi saya ceritakan keresahan saya, kemudian saya mengungkapkan semuanya. Memang saya sudah punya keyakinan saat itu. Oh ya, saya nggak mau lanjut nih mah, saya bilang gitu kan. Terus kata mama, ya udah, kalau hal itu membuat kamu damai, hal itu bikin kamu bahagia, lakukan gitu kan. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya ada di hubungan yang tidak membuat Anda lebih bahagia, Anda harus berpikir kembali. Itu saya bilang, berpikir kembali, itu yang pertama. Yang kedua, carilah orang-orang terdekatmu. Mungkin memang ada sih, ada hubungan yang mungkin kita perlu diam dulu, jangan langsung dikat ya. Mungkin ada butuh waktu kita untuk diam, dan mungkin dari teman-teman dekat yang tahu kamu benar-benar bisa ngasih saran yang baik gitu, saran yang benar. Dan yang ultimate memang kamu harus putuskan bukan untuk bangun hubungan yang baru langsung, enggak, but make yourself happy. That's the biggest thing, the big thing, that you have to make yourself happy and contentment first gitu. Kadang kita nggak nyadar gitu untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Mungkin mencintai orang lain kita bisa gitu ya, tapi mencintai diri sendiri ini kadang nggak sadar gitu untuk beberapa orang.
Yes, pertanyaan menarik nih. Bagaimana mencintai diri sendiri? Kalau buat saya, yang pertama ya, melakukan hal-hal yang saya sukai. Jadi jujur saya tuh suka nyanyi, suka nonton, suka mencoba hal baru gitu. Kayak yang terbaru ini saya belajar berenang gitu. Jadi memang belajar dengan bisa berenang, cuma maksudnya belajar dengan teknik yang benar, dengan cara yang benar gitu, dengan orang baru, nambah teman baru gitu. Terus membuat saya sehat secara mental ya, secara pemikiran gitu. Bagaimana juga saya bikin untuk menyehatkan diri saya secara jasmani, secara rohani gitu. Kumpul ya, yang pasti kayak rohani tuh lebih ya kembali ya keyakinan sendiri-sendiri gitu kan. Kalau saya harus ada waktu untuk doa, harus ada waktu untuk baca gitu kan. Kemudian harus ngumpul juga dengan teman-teman yang satu frekuensi, satu koneksi gitu kan. Supaya kita ngerasa kita tetap bertumbuh dan berkembang gitu. Karena manusia memang menajamkan manusia kan gitu. Jadi kita butuh komunitas yang benar gitu. Mencintai diri sendiri berarti lebih perbanyak lagi keterampilan, kemampuan menyenangi apapun yang kamu mau lakuin untuk kamu tuh bisa terus bergerak, terus kreatif, terus jadi diri kamu sendiri tanpa kamu minta orang untuk memvalidasi kamu ya. Gimana nih pesan atau motivasi yang bisa kamu sampaikan nih buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini masih sendiri atau masih single, atau ada yang udah menjalani suatu hubungan? Apa nih pesan-pesan kamu supaya mereka nggak salah langkah atau mereka punya ketetapan gitu dalam kehidupan mereka lah? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya masih sampai sekarang merasa bahwa saya masih harus terus belajar gitu. Jadi itu sih yang saya bilang buat teman-teman yang masih single, enjoy your time, nikmati waktumu, cintai dirimu, penuhi hari-harimu dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Dan yang pasti berbahagialah untuk dirimu sendiri gitu. Bahagia, penuhi dulu, baru setelah itu kamu bisa jalin. Di waktunya Tuhan, kamu pasti akan dikasih pasangan sesuai yang kamu minta. Terus pada saat menjalin hubungan, yang bisa saya bilang adalah kalau dalam menjalin hubungan, ya tetap komunikasi dan tetap ingat komitmen awal gitu. Apa sih yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan saat kita menjalin hubungan. Jadi jangan sampai kita berubah, jangan sampai kita jadi melempem ya kalau kue. Jangan sampai kita jadi mundur gitu. Kita harus ingat komitmen awal gitu. Jalinlah hubungan dengan orang yang mau berhubungan dengan kamu. Kalau orang yang nggak mau ya udah nggak usah. Itu aja sih. Oke, terima kasih sekali ini ya untuk sharingnya, untuk obrolan yang memotivasi pada kesempatan hari ini. Semoga para bestie itu dapat belajar untuk semakin memperbaiki diri sehingga ketika waktunya nanti bisa bertemu dengan the one yang memang sebagai tulang rusuknya yang tadi ya. Kayak gini, niatin selangkah. Bye-bye.